Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga hari ini semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, alhamdulillah hari ini bertemu dengan Ibu Ngarpin dari SD Itayabis yang akan menjelaskan tentang materi tema kedua, subtema kedua, yaitu kegemaranku, gemar bernyanyi dan menari. Anak-anak yang hebat, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama ya anak-anak. Tundukkan kepala, tangannya diangkat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang gemar menari dan bernyanyi. Sebelumnya, pada minggu lalu, kita telah belajar tentang gemar berolahraga. Hari ini kita belajar bersama tentang gemar bernyanyi. Siapa yang suka menyanyi dan menari? Angkat tangannya, siapa yang suka? Iya, semuanya suka belajar menari dan bernyanyi. Kita akan bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ikuti dari rumah, boleh digerakkan tangannya sesuka hatinya untuk menghayati lagu Kasih Ibu. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Baik, tepuk tangan untuk anak-anak. Ya, setelah bernyanyi, kita akan menghayati teks lagu Kasih Ibu. Kasih ibu kepada anaknya itu tulus ikhlas kepada kita, sehingga sebagai anaknya kita harus juga menyayangi orang tua. Selanjutnya, kita akan melihat kalimat yang sesuai dengan isi lagu atau tidak sesuai. Kalau sesuai dengan teks lagu Kasih Ibu, kita kasih checklist. Kalau tidak sesuai, kita silang. Kita lihat ya anak-anak ya kalimatnya. Yang pertama, anak itu menyayangi ibunya. Betul apa salah? Ya, betul. Berarti kita kasih checklist. Yang kedua, anak itu tidak menyayangi ibunya. Betul apa salah? Salah. Berarti kita kasih tanda apa anak-anak? Iya, kita kasih silang. Anak-anak ibu yang hebat, setelah kita belajar lagu Kasih Ibu dan nilai-nilai yang terkandung dalam lagu Kasih Ibu, sekarang kita akan belajar tentang menari. Nah, menari itu menggerakkan tubuh. Bisa menari dengan mengikuti gerakan yang ada di alam. Contohnya apa gerakan yang ada di alam? Contohnya adalah bisa gerakan kupu-kupu terbang, gerakan burung terbang, ya, gerakan daun jatuh. Nah, dari gerakan-gerakan alam itu kita akan melihat ada gerakan alam yang cepat, ada juga gerakan yang lambat. Sekarang kita lihat. Ini gambar apa anak-anak? Gambar apa? Ya, gambar burung terbang. Nah, kira-kira kalau burung terbang itu
Gerakannya cepat atau lambat? Ya, burung terbang gerakannya cepat. Contoh yang lain, yang gerakan alam yang cepat gerakannya apa? Yang pertama adalah burung terbang, sudah tadi ya. Nah, yang kedua, ada kucing berlari, itu mesti larinya kenceng banget, jadi gerakannya cepat. Yang ketiga ada ombak di pantai, menggulung-gulung, cepat sekali gerakannya. Itu gerakan yang cepat, gerakan alam yang cepat. Sekarang, ada lagi gerakan yang lambat. Yang mana yang termasuk gerakan alam yang lambat? Nih, coba diperhatikan. Kita perhatikan. Ada gambar apa ini anak-anak? Perhatikan. Ada gambar pohon. Terus ada daunnya jatuh. Anak-anak coba diamati. Daun jatuh dari pohonnya, itu gerakannya cepat atau lambat anak-anak ya? Iya, gerakannya lambat. Jadi, gerakan daun jatuh dari pohon itu termasuk gerakan alam yang lambat. Selanjutnya, selain gerakan daun jatuh dari pohonnya, apalagi yang termasuk gerakan yang lambat? Kita lihat ya. Yang pertama, ada daun berguguran, ada gerakan pohon ditiup angin sepoi-sepoi. Coba tirukan gerakan pohon ditiup angin. Nah, gini. Ini gerakan pohon ditiup angin. Nah, setelah kita belajar gerakan cepat dan lambat, sekarang tugasnya anak-anak untuk menentukan ini gerakan cepat atau lambat. Sekarang yang pertama, daun berguguran. Itu termasuk gerakan cepat atau lambat anak-anak? Ya, daun berguguran tadi termasuk gerakan yang lambat. Kemudian yang kedua, burung terbang. Burung terbang, ya, termasuk gerakan cepat apa lambat? Iya, burung terbang tadi itu gerakannya sangat cepat. Yang ketiga, kucing berlari. Kucing berlari itu gerakannya sangat cepat. Pohon ditiup angin tadi cepat apa lambat anak-anak? Iya, gerakannya lambat. Terakhir, ombak di pantai yang menggulung-gulung, ya, itu termasuk gerakan cepat. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar tentang gerakan cepat dan lambat. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan dalam tarian. Gerakan dalam tarian seperti gerakan alam, gerakan dalam tarian itu juga ada dua macam. Yang pertama adalah gerakan tarian yang cepat dan gerakan tarian yang lambat. Gerakan tarian cepat apabila iringan musiknya cepat. Jadi gerakannya juga cepat. Contohnya, tari yang gerakannya cepat adalah tari jaipong, tari saman, tari piring. Nah, gerakan yang lambat, contohnya apa? Contoh tarian yang gerakannya lambat adalah tari kupu-kupu, tari gambyong, dan yang lain-lainnya. Nah, anak-anak, bernyanyi dan menari itu sangat menyenangkan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Seandainya kita ingin menjadi penari yang hebat, ingin menjadi penari yang profesional, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, anak-anak bisa lihat di halaman 64 di buku paketnya. Untuk menjadi seorang penari yang hebat, yang pertama adalah harus sering menonton pertunjukan tari, biar punya wawasan, biar punya contoh tarian yang bagus. Bisa nonton di mana sih, Bu? Apa tariannya? Bisa nonton di TV, bisa nonton di YouTube. Banyak caranya untuk bisa menonton pertunjukan tari. Yang kedua adalah belajar menari bersama guru. Jadi kalau mau jadi penari hebat harus ada yang ngajarin. Nggak bisa cuma belajar menari di rumah sendirian, nggak bisa. Harus ada gurunya. Kalau sudah ada gurunya, harus rajin berlatih supaya keahliannya tambah bagus. Yang terakhir adalah tidak boleh takut salah. Kalau belajar menari itu kan bergerak.
Jadi jangan takut salah. Oh, aku nanti bergerak begini, gerakanku salah. Itu nggak usah merasa takut. Kalau kita salah, kita ulang lagi. Kalau gerakannya salah, kita ulang lagi sampai kita terampil. Ya, insya Allah kalau anak-anak melakukan seperti itu, insya Allah akan menjadi penari yang hebat. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menari dan menyanyikan lagu yang iramanya cepat. Kalau tadi lagu kasih itu kita menyanyi iramanya lambat. Sekarang kita belajar menyanyi lagu dengan irama yang cepat, kemudian gerakannya juga cepat. Lagunya adalah Hey Yamko Rambe Yamko, lagu dari daerah Papua. Ada yang sudah bisa menyanyikan? Insya Allah sudah ada yang bisa. Sekarang kita menyanyi bersama. Bung Arvin akan menyanyi dan menari bersama temannya Bung Arvin. Ada Ibu Lilis dan Ibu Robi. Anak-anak bisa mengikuti di rumah ya. 1, 2, 3. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Temilo kibe kubano ko kumbe ko yumano humo awe ade. Temilo kibe kubano ko kumbe ko yumano humo awe ade. Honke 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 rido honke chumbe chumbe rido honke 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 rido honke chumbe chumbe rido. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar menyanyi lagu dengan irama lambat dan menyanyikan lagu dengan irama yang cepat. Anak-anak bisa berlatih di rumah. Baiklah, untuk selanjutnya, setelah kita belajar bernyanyi dan menari, anak-anak bisa melakukan belajar di rumah dengan kakaknya, dengan adiknya, ya. Harus saling menyayangi di rumah. Ada kakak, ada adik, ada saudara yang lain, sesama saudara itu harus saling menyayangi. Nah, sikap seperti apa sih yang baik kita lakukan untuk saudara kita? Yang pertama, kalau baik, anak-anak bisa kasih tanda checklist. Kalau tidak baik, boleh kasih tanda silang. Yang pertama, mengajari adik bernyanyi. Itu termasuk sikap yang baik atau tidak? Ya, sikapnya yang baik. Yang kedua, menghibur adik saat sedang sedih. Kalau adiknya nangis, dihibur, ya, dikasih mainan sehingga adiknya diam, itu termasuk sikap yang baik. Jadi kasih tanda checklist. Kemudian yang ketiga, berebut mainan dengan adiknya, nggak mau ngalah, maunya main sendiri, adiknya nggak boleh pinjam mainannya. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Berarti kita kasih tanda cek silang, tarik silang merah. Kemudian yang keempat adalah membuat adik bersedih, digodain terus adiknya sehingga adiknya jadi sedih. Itu baik apa tidak? Iya, tidak baik. Kasih tanda silang. Terus menjaga adik saat ibu sibuk, itu termasuk sikap yang baik. Kita kasih tanda checklist. Terus berpura-pura tidak mendengar dipanggil adiknya, kakak, kak, diem aja. Nah, itu termasuk sikap yang tidak baik. Kita kasih tanda silang. Setelah bermain dengan adiknya, dirapikan mainannya bersama-sama, berarti rukun sama adiknya. Itu termasuk sikap yang baik. Kita kasih checklist. Kemudian godain adiknya sampai adiknya menangis, itu termasuk sikap yang tidak baik. Jadi disilang. Terus bermain bersama adik, rukun, bermain, itu berarti sikap yang baik. Kita tadi tanda checklist. Terakhir, mengajari adik menggambar. Kalau kakaknya menggambar, biasanya adiknya ikut-ikutan, kak ajarin dong menggambar. Adiknya diajari menggambar, itu termasuk sikap yang baik. Anak-anak bisa juga melihat buku paketnya, halaman 74. Selanjutnya, anak-anak kalau sedang bersama adiknya,
adiknya pengen belajar menari dan bernyanyi. Apa yang harus kita nasihatkan kepada adik kita? Apa yang harus adik lakukan saat belajar bernyanyi dan menari? Yang pertama adalah, kalau adik kita ingin belajar bernyanyi, yang pertama, kita kasih kesempatan untuk bernyanyi. Kita kasih kesempatan untuk bernyanyi, kita perhatikan lagunya, kita perhatikan iramanya. Kemudian yang kedua, setelah adik bernyanyi, kita kasih pujian. Wah, bagus dek, suaramu bagus. Kalau lebih sering latihan nanti akan lebih bagus. Kemudian kita kasih pujian, biar hatinya senang. Selanjutnya, kita lihat gerakannya, kita perhatikan gerakannya. Kalau ada gerakannya yang salah, harus kita perbaiki gerakannya. Terakhir, kalau sudah disuruh menyanyi, sudah kita perhatikan gerakannya, terakhir kita kasih semangat, supaya adiknya semangat untuk berlatih lagi. Sehingga cita-citanya untuk menjadi penyanyi yang bagus itu akan tercapai. Anak-anakku sekalian, setelah kita belajar menyanyi, belajar menari, nah sekarang saatnya kita akan belajar menghitung-menghitung. Ya, belajar menghitung tentang pengurangan. Anak-anak suka enggak belajar berhitung? Suka kan? Karena berhitung itu sangat menyenangkan. Berhitung itu mengasyikkan. Sekarang pengurangan dengan gambar. Lihat ya, Bung Arvin punya tomat 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tomatnya Bung Arvin semuanya ada 5. Bung Arvin mau membuat jus. Bung Arvin mau ngejus 3. Bung Arvin ambil 3 ini untuk dibikin jus. Sisanya masih ada berapa, Nana? Ya, sisanya masih ada 1, 2. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Ada gambar 5 tomat. Kita hitung ya. Tuh, ada 5 tomat. Kemudian kita jus 3. 1, 2, 3. Kita jus 3. Masih ada berapa sisanya yang tidak dijus? Masih ada 1, 2. Ya, sisanya masih ada 2. Jadi 5 di jus 3. Berarti kurangi 3. 1, 2, 3. 5 tomat di jus 3. Sisanya masih ada 1, 2. Masih ada 2. Kalau anak-anak menulis kalimat pengurangan, itu harus dihitung gambarnya semua dulu. Ada tomatnya 5, ditulis 5. Dikurangi yang dicoret ada 3, berarti 5 dikurangi 3, sisanya masih ada 2. Jangan sampai nulisnya salah. Jangan sampai 2 dikurangi 3, berarti salah. Harus bendanya ada 5, dikurangi yang dicoret ada 3, sama dengan sisanya masih ada 2. Selanjutnya contoh yang kedua, Bung Arvin mempunyai 3 donat. Tuh, 1, 2, 3. Nah, donat ini Bung Arvin kasihkan Haidar dan dimakan sampai habis. Haidar habis 3. Ini dimakan Haidar ya. 1, 2, 3. Ya. Donatnya Bung Arvin 3 dimakan habis sama Haidar. Sekarang Bung Arvin tanya, sisanya masih ada berapa anak-anak? Kosong, nggak ada. Berarti habis. Jadi 3 donat, 1, 2, 3. Sama Haidar dimakan 1, 2, 1, 2, 3. 3 donat dimakan Haidar 3, berarti dikurangi 3 sama dengan 0. Karena 3 dimakan 3, 3 dikurangi 3, 1, 2, 3, habis. Berarti 3 dikurangi 3, hasilnya adalah 0. Ya, anak-anak ingat ya? Ya. Semua bilangan kalau dikasihkan, kalau dikurangi sama dengan bilangan tersebut, itu hasilnya akan punya uang 1000 dibelikan jajan 1000, berarti uangnya habis. Berarti 1000 kurang 1000 juga 0. Selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat cerita atau soal cerita tentang pengurangan.
Ya, Udin menanam 7 pohon mangga. Udin menanam 7 pohon mangga. Pada musim kemarau, Udin lupa menyiramnya, sehingga 2 pohon mangga mati. 1, 2. Coba kita lihat pohonnya. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 pohon mangga. Karena lupa disiram, ya, karena lupa disiram, 2 pohon mati. Nih, menguning, ya, kering, jadinya pohonnya mati. Dikurangi 2. Sisanya ada berapa anak-anak, kita hitung. Sisanya ada berapa pohon yang masih hidup? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalimat matematikanya adalah 7 dikurang 2 sama dengan 5. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Baiklah anak, sebelum Ibu pamit, Ibu berpesan karena saat ini wabah COVID-19 belum hilang, makanya anak-anak harus menjaga protokol kesehatan. Kalaupun anak-anak ingin ikut orang tuanya keluar, ada kepentingan yang harus anak-anak ikut, maka wajib melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, saat keluar rumah harus membaca doa. Keluar rumah yang pertama membaca doa. Kemudian yang kedua, jangan lupa pakai masker. Ya, kemanapun pergi itu harus memakai masker supaya tidak gampang tertular virus corona. Selanjutnya, kalau di tempat keramaian harus menjaga jarak. Jangan terlalu berdekatan dengan orang lain. Terus selalu sediakan hand sanitizer. Hand sanitizer kita sediakan setiap hari, ditaruh di tas atau ditaruh di kantong. Yang terakhir, kita mencuci tangan sesering mungkin memakai sabun. Anak-anak, kita berdoa semoga wabah corona cepat dicabut oleh Allah sehingga kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah. Cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.